Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan berbicara seputar fikih kontemporer, yang dalam hal ini lebih tepatnya kita berbicara tentang kaidah-kaidah dalam fikih kontemporer. Untuk maghrib ini kita akan coba ambil satu kaidah. Kaidah ini sangat berpengaruh besar dalam menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Salah satu dari buku yang memuat kaidah ini diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Abdurrahman Kailani, salah seorang doktor usul fikih di Jordan. Beliau menulis buku, dan itu risalah dia sebenarnya, risalah doktorah, disertasinya, Qawaidul Maqasid Indal Imam Asy-Syatibi. Itu bukunya, kaidah-kaidah maqasid yang ada pada kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah yang ditulis oleh Imam Syatibi. Beliau mengeluarkan berbagai kaidah-kaidah maqasid yang ada di dalam buku itu, dan kaidah-kaidah itu sangat berkaitan, sangat bersambungan dengan kehidupan kita hari ini. Jadi ini masuk dalam kategori kaidah maqasid, dan yang sebelum-sebelumnya masuk pada kaidah fikih. Karena itu berbeda nanti itu ya. Ada kaidah fikih, ada kaidah usul fikih, ada kaidah maqasid. Itu punya perbedaannya sendiri-sendiri. Namun dia disatukan oleh satu hal, semuanya menjawab persoalan kehidupan kita. Begitulah cerdasnya para ulama-ulama dahulu. Tidak akan pernah bisa kita bayar hutang ini. Kita berhutang nih sama ulama-ulama dahulu. Mereka sudah merumuskan berbagai kaidah yang bisa menjawab persoalan kehidupan kita. Tinggal kita baca saja apa yang sudah mereka rumuskan. Nah, kaidah kita ini berbunyi an-nazaru fi ma'alatil af'al mu'tabarun wa maqsudun syar'an. Ini bunyi kaidahnya. An-nazaru fi ma'alatil af'al. An-nazar itu melirik, melihat, memandang. Fi ma'alatil af'al, memandang kepada sisi ma'alatul af'al. Ma'alatul af'al, ma'alatul af'al itu artinya adalah apa yang akan ditimbulkan oleh sebuah perbuatan atau tindakan. Jadi memandang sisi apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatan itu mu'tabarun wa maksudun syar'an. Itu mu'tabar, diakui. Mu'tabar itu kan bahasa kitanya mungkin bisa diartikan diakui. Ini mu'tabar nih, berarti diakui, eksis dia. Wa maksudun syar'an, dan memang diinginkan oleh syariat. Jadi maksud itu diinginkan, dimaksudkan secara syar'i. Nah, jadi memandang sisi apa yang akan ditimbulkan oleh satu perbuatan itu diakui, perlu dilakukan karena syariat memang menginginkan kita melihat sisi itu. Apa tujuan kita melihat apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatan itu? Itu adalah untuk kemudian kita menentukan hukum bagi perbuatan atau peristiwa atau sesuatu yang terjadi itu. Maka memandang dari sisi itu sebagai metode, sebagai konsep, cara untuk menentukan hukum satu persoalan.
Dan konsekuensinya tentu ada konsekuensi nanti memandang apa yang akan terjadi itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah akan menyebabkan sesuatu yang dalam agama ini dibolehkan pada saat tertentu bisa saja yang dibolehkan itu menjadi dilarang pada saat itu karena dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi melirik apa yang akan terjadi itu menjadi penting untuk menetapkan sebuah hukum. Ada satu perbuatan, kalau seandainya perbuatan itu dilakukan, yang akan terjadi nanti akibatnya adalah hal yang tidak diinginkan. Padahal perbuatan ini boleh hukumnya secara umum. Maka di saat itu ketika memang akan dikhawatirkan menimbulkan yang tidak baik, maka untuk sementara dilarang untuk melakukan. Dan itu nanti berlaku secara kebalikannya. Ada sesuatu yang dilarang dalam agama, tidak boleh oleh agama Tuhan. Tapi pada saat tertentu ketika ternyata yang dilarang tadi menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, maka untuk sementara itu hal yang dilarang tadi dapat menjadi dibolehkan. Ini masih ada kaitannya ini dengan kaidah kita yang sebelumnya ketika kita bicara tentang hukum-hukum pengecualian dalam persoalan darurat. Kan banyak kaidah darurat dulu kan, ad-daruratu tubihul mahzurat, al-hajatu katanzilu manzilatad darurah. Itu semua kaidah-kaidah darurat yang dulu sudah pernah kita pelajari. Ada hal-hal yang sifatnya darurat, tapi kondisi darurat itu membolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Sejalan ini. Haram bangkai itu, tidak boleh kita makan. Tapi kalau seandainya dengan memakan itu bisa menyelamatkan jiwa kita, tidak ada lagi cara lain kecuali dengan memakan bangkai itu, maka saat itu dibolehkan. Al-Quran sendiri yang bilang seperti itu. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi. Siapa yang dalam keadaan terpaksa, dia tidak inginkan untuk memakannya itu. Dan ketika makan tidak pula dia berlebih-lebihan. Ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi. Maka tidak ada dosa baginya, tidak mengapa baginya. Berarti yang haram tadi berubah hukumnya menjadi dibolehkan di saat ini perlu digarisbawahi karena dia tidak menjadikan yang haram tadi menjadi halal selamanya. Kapan dia dibolehkan? Saat dia mendatangkan solusi atau dapat dijadikan solusi untuk satu keadaan darurat yang dihadapi oleh seseorang. Hukum umumnya tidak akan pernah berubah. Karena kalau merubah hukum, menghapus hukum itu nasakh, dan nasakh itu tasyri'. Tasyri' tidak akan ada lagi karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Tasyri' terputus, sedangkan nasakh itu tasyri'. Maka ketika ada usulan-usulan ide pemikiran dari orang-orang liberal yang mengusulkan agar maslahat itu bisa menasakh hukum. Jadi orang-orang itu mengusulkan maslahat itu sebaiknya bisa menasakh hukum, menghapus hukum. Ini tidak bisa diterima, akan tertolak. Yang bisa adalah ketika maslahat dapat membenarkan sesuatu yang salah pada kondisi-kondisi tertentu, di antaranya adalah kondisi ad-darurat, kondisi darurat. Nah, jadi kaidah kita an-nazaru fi ma'alatil af'al mu'tabarun wa maqsudun syar'an. Melihat sisi apa yang akan terjadi, apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatan atau tindakan atau satu peristiwa, maka itu mu'tabar, diakui, dan maksud syar'an itu memang diinginkan secara syariat.
Oleh karena itu kalau kita pandang dari sisi itu, ini prediksi namanya, memprediksi apa yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Perbuatan seperti itu legal secara syar'i. Artinya diakui oleh syariat, karena memang Allah menginginkan kita untuk melihat dari sisi itu. Ada enggak kira-kira dalil yang bisa kita ambil? Kita coba lihat. Jawabannya ada. Dalam buku ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, itu ada dalil yang cukup banyak. Kita ambil contoh. Di antara ma'alatul af'al, dalil ma'alatul af'al itu maksudun syar'an adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Ini peristiwa Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa itu menyeberang, dia kan pakai sampan atau pakai kapal. Selesai dia menyeberang, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Membocorkan sampan. Kalau seandainya ditanya, apa kira-kira hukum merusak sampan seperti itu? Salah apa benar? Jawabannya salah. Kenapa salah? Masa sampan yang begitu bagus udah berhasil mereka diseberangkan pakai sampan itu, sekarang dibocorkannya, berarti merusak sampan. Tapi kenapa Nabi Khidir melakukan? Berarti ada ma'alat, ada prediksi, ada yang dipandang oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa tak tahu. Maka Nabi Musa mengingkari. Kenapa kamu bocorkan sampan itu? Nanti saya ceritakan, kata Nabi Khidir. Dijawablah di akhirnya oleh Nabi Khidir, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun sampan yang dibocorkan tadi, kata Nabi Khidir, itu adalah milik orang miskin yang bekerja nelayan mencari ikan di laut. Ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja di laut. Berarti nelayan, nyari ikan. Fa aradtu an a'ibaha, saya ingin membocorkannya. Wa kana wara'ahum malikun, karena di belakang mereka ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan merampas semua sampan atau kapal-kapal yang bagus. Jadi kalau ndak dirusak kapalnya, sampannya, akan ada nanti raja yang akan merampas sehingga orang miskin ndak lagi punya sampan. Ini ma'alatul af'al, prediksi, dugaan kuat apa yang akan terjadi oleh satu perbuatan, sehingga membocorkan tadi walaupun terlarang, tapi karena ada tujuan yang baik, maka menjadi dibolehkan. Ini salah satu dari dalil untuk kaidah kita oleh para ulama maqasid. Jadi dalam setiap kali mereka bicara tentang kaidah ma'alatul af'al, setiap kali mereka bicara kaidah itu, mereka akan ikutkan ayat tadi sebagai dalil syar'inya untuk membuat kaidah itu bisa menjadi diakui. Maka maksudun syar'an. Apa yang salah menjadi dibolehkan ketika itu karena dianggap itu yang akan bisa menyelamatkan. Karena kalau mau ditimbang-timbang nanti mana yang lebih baik, punya sampan tapi bocor lalu bisa diperbaiki, atau tidak punya sama sekali. Biarlah punya tapi bocor, nanti kan bisa yang dilubangi itu kan bisa ditambal kembali, bisa diperbaiki lagi, daripada sama sekali tidak punya. Nah ini, jadi di situ logikanya. Ya. Baik, ada maratib dari prediksi tadi itu, ada tingkatannya. Apakah setiap prediksi bisa diterima? Ini jangan-jangan perbuatan ini akan menimbulkan ini, lalu kita buat hukum untuk perbuatan itu sendiri. Tidak. Ada pula ketentuannya oleh para ulama. Itu namanya maratib al-ma'alat. Ada tingkatan-tingkatan dari prediksi.
Yang pertama, tingkatan itu diistilahkan dengan qat'iyyut tahakkuk. Qat'iyyut tahakkuk itu diyakini pasti terjadi. Nah, ini benar-benar bisa menjadi patokan untuk menetapkan sebuah hukum haram atau tidak haram. Banyak contoh yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah kalau seandainya kita punya lahan pribadi, punya tanah, lahan kita yang punya, tapi tanah itu sudah menjadi jalan umum. Kan ada yang seperti itu ya, lahan dia pribadi, dia yang punya, tapi sudah dimanfaatkan oleh banyak orang untuk lewat. Kalau seandainya malam-malam dia gali jalan yang tanah milik dia tadi itu, terjatuh orang gara-gara itu, maka dia dikenakan denda ini. Padahal tanah dia, lahan-lahan dia. Kenapa demikian? Menggali tanah milik pribadi dia tadi itu menjadi terlarang. Kenapa? Karena membuat orang menjadi terjatuh. Nggak boleh itu. Ah, ini kan tanah saya. Iya, tanah kamu, tapi sudah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu qat'iyyut tahakkuk. Ada lagi yang mencontohkan qat'iyyut tahakkuk itu, boleh enggak menjual anggur kepada orang yang memang profesinya adalah membuat minum yang memabukkan? Enggak boleh. Jadi kalau pedagang anggur, dia duduk-duduk nunggu pelanggannya. Ada anggur yang dia jual. Datang seseorang dan dia tahu bahwa orang itu kerjanya membuat khamar. Kan biasa dari anggur dibuat. Jangan jual ke dia. Berdosa dia kalau jual. Berarti dia membantu orang tadi ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nggak usah jual, bilang enggak. Ini udah ada orang beli ini. Kenapa? Karena diyakini bahwa orang itu akan menggunakan anggur ini untuk membuat. Jadi tingkatan pertama, dan itu yang tertinggi tentu saja adalah disebut dengan qat'iyyu at-tahakkuk. Qat'iyyu at-tahakkuk. Diyakini akan terjadi. Tapi yang di bawah itu ada tingkatan yang di bawah itu zanniyut tahakkuk. Zanniyut tahakkuk, zanni di bawah qat'i dia, tapi masih bisa menjadi pegangan ini. Masih bisa dijadikan pegangan untuk menetapkan sebuah hukum antara dibolehkan atau tidak dibolehkan. Kalau ada orang lari-lari dia kejar-kejaran berdua, lalu kita sedang jual pisau nih, yang satu terus, yang satu berhenti, mampir dia beli pisau kita ini. Apa kira-kira yang ada dalam dugaan kita? Sebagai penjual pisau tentu ingin pisaunya laku. Datang pula orang menawar untuk beli. Tidak pula dia nawar-nawar tuh berapa harga dia beli, tapi dia sedang bermusuhan. Yang satu terus lari, yang satu berhenti. Diduga kuat bahwa yang ini membeli pisau gunanya adalah untuk mengejar. Nah, jangan jual, karena masuk dalam kategori zanniyut tahakkuk. Nah, zanniyut tahakkuk ini masih dapat dijadikan pegangan. Yang ketiga, ini yang tidak bisa dijadi pegangan, diistilahkan oleh para ulama dengan nadir at-tahakkuk. Nadirut tahakkuk. Nadir itu artinya jarang. Jarang itu ya kemungkinan terjadinya itu, kemungkinan terjadi adalah persentasenya sangat sedikit. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak bisa dijadikan pegangan. Kalau umpamanya ada orang menurut dia dengan narkoba itu
bisa membuat pikiran menjadi tenang umpamanya. Ini enggak nih. Bahkan bisa tidak lagi sekedar nadir, tapi itu waham malah. Waham itu kan hanya dugaan-dugaan saja. Di antara contoh yang disampaikan di dalam buku diantaranya oleh para ulama juga, kalau tadi kan tanah pribadi yang sudah menjadi tempat jalan banyak orang, jalan umum. Tapi ada lahan pribadi yang dia tidak menjadi tempat, tidak dimanfaatkan secara umum oleh banyak orang. Tetapi ada kemungkinan orang lewat situ. Lalu dia gali, mungkin dia tujuannya untuk menggali sesuatu, ada yang entah mau dia tanam, entah mau dia apa, tapi bukan menjadi jalan umum. Maka di sini tidak sama hukumnya dengan yang tadi itu, karena nadirut tahakkuk, jarang terjadi. Kemungkinan bahkan bisa tidak terjadi. Seandainya terjatuh orang di situ, dia tidak kena denda. Dia tidak kena. Kenapa tidak kena? Karena itu memang bukan jalan umum. Dan hak dia untuk menggali. Mungkin dia besoknya mau menanam durian atau menanam apa, masuk terjatuh orang gara-gara lubang itu dia tidak dikenakan, karena pada posisi di mana memang bukan menjadi jalan umum. Yang disalahkan adalah orang yang lewat itu. Kenapa tidak nengok-nengok? Jadi yang disalahkan bukan yang milik tanah. Berbeda nanti dengan yang jalan umum tadi, walaupun tanah milik pribadi, itu yang disalahkan adalah pemilik tanah, karena orang memang sudah menjadikan itu sebagai jalan umum. Nah, inilah tiga tingkatan. Jadi yang 1 dan 2, qat'iyyut tahakkuk dan zanniyut tahakkuk, itu dapat dipegang, boleh dijadikan sandaran dalam penetapan sebuah hukum. Sedangkan yang nadirut tahakkuk itu nampaknya memang tidak bisa diandalkan untuk menetapkan sesuatu yang hanya semacam dugaan-dugaan. Kalau seandainya pada contoh orang beli pisau tadi, mungkin saja orang gunakan untuk berbagai macam tujuan. Tapi apa perlu kita yang menjual ini nanya-nanya, Bapak beli pisau ini untuk apa? Perlu gitu. Kalau gitu tidak laku-laku nanti pisaunya. Penjual khamar, penjual anggur tadi, ketika datang seseorang untuk membeli, dia tidak kenal orangnya, dia juga tidak pernah disebut-sebut sebagai orang pembuat khamar, datang orang membeli. Tapi kan ada kemungkinan, mungkin ini. Cuma itu tidak bisa menjadi patokan, karena nadir at-tahakkuk. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Baik, ikhwati fillah, juga sebagai pendukung, apa sebab atau alasan apa yang membuat ma'alat itu diakui? Kenapa para ulama begitu bersikeras untuk mengatakan bahwa memandang ma'alatul afal itu diakui? Apa sebabnya? Nah, ada beberapa. Yang pertama, maslahat. Karena ada kemaslahatan yang ingin didapat. Nah, ini dulu dari masa Umar kan sudah seperti itu kan. Kenapa dulu Umar bin Al-Khattab melarang Hudzaifah bin Yaman untuk menikahi wanita ahlul kitab? Sudah nikah dia, Hudzaifah bin Yaman itu, dia sebagai gubernur di Yaman, nikah dengan seorang perempuan Yahudi, padahal Al-Quran membolehkan. Dikirimi surat oleh Umar bin Al-Khattab, ya Hudzaifah, ceraikan istri Yahudi kamu. Dikirimi surat. Dibalas surat itu oleh Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, apakah karena itu haram? Kata Umar, bukan dia haram, tapi kamu yang saya haramkan. Kamu yang saya haramkan. Kenapa? Karena Hudzaifah posisinya sebagai gubernur. Gubernur tentu menjadi panutan bagi masyarakat. Nanti kalau kamu menikahi wanita Yahudi ini, akan banyak pemuda-pemuda Muslim menikahi para perempuan Yahudi, dan itu masalah nanti bagi wanita-wanita Muslimah. Karena pemudanya sudah menikahi ahlul kitab. Jadi ada yang dibolehkan, tapi Umar melarang. Kenapa? Lil maslahah. Karena untuk meraih satu kemaslahatan. Ada Bishr
Bishr al-Hajjaj namanya seorang pemuda yang sangat tampan yang ada di kota Madinah. Dia itu memfitnah wanita-wanita. Asal keluar dari rumah, fitnah muncul. Wanita-wanita tidak sanggup menatap Bishr al-Hajjaj. Diusirlah Bishr itu oleh Umar keluar Madinah. Hei Hajjaj, kamu wajib keluar dari Madinah. Kata Hajjaj, apa salah saya? Yang salah tidak kamu. Yang salah saya kalau tidak mengeluarkan kamu. Jadi kamu tidak ada dosanya. Yang dosa saya kalau tidak mengeluarkan kamu. Kenapa? Asal keluar dari rumahnya itu fitnah bagi wanita Madinah. Disuruh pindah ke wilayah di mana wanita-wanitanya santai-santai aja. Berarti ada masalah. Apakah Bishr punya hak tinggal di Madinah? Punya. Tapi Umar melarang dia tinggal karena ada satu bentuk persoalan yang ingin diselesaikan dengan cara memindahkan Bishr al-Hajjaj.